Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fitri arba'in tiga. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujjah, wabil khusus Hukum haji Osad, disebut hukum, dan seluruh jajaran keluarga besarnya, juga yang terhormat aparatur pemerintah, dari pimpinan sampai bawahannya yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat bimbingan, anugerah, ridho dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengatur kita semua bahwa pada malam ini kita duduk bersama dalam rangka mendoakan penghabisan supaya sehat walafiat, supaya mudahan. Ini pun adalah merupakan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kurang dari sono rajin lagi. Sebulan sekali mah kok, ya Bang ya. Sebulan sekali mah. Kalau Pak Haji Ali biasanya. Rombongan, Ustaz Jamal, lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita ngobrol aja. Saya bukan tukang ceramah, tukang ngaji. Saya bukan tukang nasihatin, tapi sedikit berbagi ilmu. Kan itu nasihatin nggak mau saya, karena saya juga belum jadi orang benar. Kalau kita nasihatin benar dulu, tidak nafsu. Jadi harus diawali diri sendiri dulu. Makanya bebannya berat kalau orang tukang nasihatin. Kenapa saya mau bicara di sini? Ini mau berbagi informasi saja, bukan mau menasehati. Paham Pak? Oleh karena itu pada malam ini judulnya itu mengapa? Sekalimat dulu. Judulnya
Mengapa? Tapi insya Allah kita akan tahu jawabannya. Apa judulnya Pak? Mengapa? Jadi simple. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sejarah kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hadis sepakat seluruh sahabat wa amir ijma'i annahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma, sepakat seluruh para sahabat itu annahu kubila lahu yaumal ismail. Rasulullah itu mulai dihamilkan Ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha, mulai ngadeg itu adalah malam Senin. Catat Senin. Wa misluhu wiladatu, mulai ngadeg Senin, lahirnya pun Senin. Kemudian wahijratu wabisabuhu, diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu pun diangkat Senin. Ini supaya dicatat, supaya apa? Dicatat, lihat, kemudian nanti dipikirin di otak. Hijrahnya Rasul dari Mekah, tapi Mekahnya itu ada yang lebih khusus, Bidor itu dari Muhastur. Nanti Haji Kosan itu kalau enggak ditutup, ini masuk di wilayah Mekah, namanya ada Muhastur. Itu berada di Jabal Tur. Hijrah Rasul itu dari situ keluarnya, bukan dari kota Mekahnya. Itu pada malam Senin sampai ke Madinah, itu khususnya di tanah Kuba, itu pun hari Senin. Hari Senin. Nah, oleh karena itu pertanyaan tadi kaitannya, kenapa selalu Senin? Enggak Selasa, enggak Rabu, enggak Kamis, enggak Jumat, bukan? Padahal Jumat itu Sayyidul Ayyam, menepis ada keputusan kepada hari, karena hari yang paling hebat di antara yang lain Jumat. Sayyidul Ayyam kata Rasul sendiri yaumul Jumat, tetapi Rasulullah dilahirkan Senin. Kalau saja Rasulullah itu, dan kata Allah di dalam hadis qudsinya bahwa Jumat itu adalah pemimpin hari, kemudian Rasulullah pun dilahirkan itu hari Jumat, maka bisa jadi orang-orang itu memutus hari Jumat. Kebanyakan ini kan memutus. Kita boleh menghormati, kita disunahkan takbir, tetapi dilarang memutus. Artinya keyakinan kita boleh
mengatakan ada kekuatan selain Allah. Oleh karena itu dilahirkan Senin, mulai dikandungkan Senin, diutus menjadi Rasul Senin, hijrah dari Mekah Senin, sampai ke Madinah pun Senin. Ini kata Syekh As-Sayyid Al-Alawi Al-Maliki yang pertama untuk menepis pengkultusan, sehingga Senin itu diangkat menjadi hari yang baik gara-gara dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan harinya yang secara otomatis baik, karena kelahiran baginda Rasulullah maka Senin itu adalah baik. Itu yang pertama. Itu jawaban mengapa. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu dilahirkan Senin, wafatnya pun Senin? Karena dalam hadis qudsi Allah menciptakan pohon-pohonan yang rindang itu adalah Senin. Allah menciptakan pohon-pohonan di dunia pertama kalinya adalah Senin. Kenapa pohon-pohonan terlebih dahulu disamakan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pohon-pohonan itu menjadi terjemahan bagaimana Rasul dapat mengayomi seluruh umat manusia. Tempat berteduh, tempat berlindung, kesejahteraan, kenyamanan, keindahan itu adalah diibaratkan dengan pohon. Ini ditasabukkan kepada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin rahimakumullah, kemudian bulannya Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal, artinya Rabi musim subur, musim semi. Nah ini pun ditasabukkan kepada sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu penyabar dan adil. Robi itu artinya penyabar dan adil. Oleh karenanya Rabiul Awal itu pun bukan bulan istimewa sebenarnya, bukan Ashhurul Hurum, bukan bulan yang dikatakan mulia kata Allah. Kenapa Rasul tidak dilahirkan bulan Haram? Oleh karenanya bulan Rabiul Awal pun besarnya karena dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Allah memuji dan mencintai hamba-Nya yang sangat mulia. Hadirin rahimakumullah, kemudian dikuatkan oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Husnul Maqsid, menguatkan apa yang diterangkan oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa benar bahwasanya Senin dan Rabiul Awal itu merupakan sejiwa dari sifat-sifat
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak? Jadi sekarang tahu mengapa? Jawabannya kita kan? Jawabannya masing-masing di rumah pikirin. Ya, oh iya, jadi oh iya itu udah paham. Oh iya itu udah paham. Kemarin-kemarin belum paham kenapa ya mesti malam Senin nggak malam Jumat. Ya kan? Kemarin-kemarin kenapa ya Rabiul Awal nggak bulan Muharram saja, nggak bulan puasa saja. Sekarang tahu jawabannya. Bapak Ibu rahimahumullah, berkaitan dengan ibadah umroh Kubah. Itu tanah Kubah ini. Biasanya travel itu paling ke Masjid Kubah sekali. Biasanya 2 kali udah paling banyak tuh. Tapi karena engkau ini berangkat sama teman, utama sama Pak Haji Ali, kalau bisa minimal kita sholat di Masjid Kubah itu minimal 3 kali. 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Kalau kita bisa sholat di Masjid Kubah itu 3 kali, lebih-lebih sampai 7 kali, tapi nggak mungkin karena di Madinah barangkali hanya 3 hari. Maka kata Rasulullah, bisa makan pahalanya dengan ibadah haji. Nah ini sangat mahal sekali. Bisa makan pahalanya dengan ibadah haji. Gitu Bang. Kalau bisa kita ya nyewa mobil Honda, ada berapa orang, ya kan? Ya paling kebuat itu waktu nanti kita di Madinah paling sekitar 20-30 riyal jam baru, artinya PP. Jangan pulang pergi. Ya patungan kita di luar, trip. Jadi memang ini harus diinisiatif. Itu Bang di antaranya. Jadi pahalanya sama dengan kita ibadah haji. Kalau kita bisa melaksanakan sholat di Masjid Kubah sampai 3 kali. Dan terus, kalau kita masuk masjid, wajahnya tawaf. Masuk masjid, tawaf. Masuk masjid, tawaf. Supaya apa? Harapan kita menjadi haji atau umroh yang mabrur itu harus memperbanyak tawaf. Setelah tawaf dan sholat sunat tawaf itu menghadap ke makam Ibrahim. Yang pertama kali disuruh oleh Allah itu kepada kaum kita. Siapa kaum kita? Nabi Adam. Kita kan keturunan Nabi juga, keturunan Rasul juga, cuma dari kaum Adam. Makanya kita saudara ini, makanya saya nggak asal-asal sini orang saudara saya. Satu engkau kita, engkau Adam, nenek kita Hawa, sama. Makanya di sini nggak berasa bertamu, saya biasa-biasa aja. Orang saudara, benar satu engkau, satu nenek, engkau Adam sama nenek Hawa udah. Benar Pak? Nggak ada yang menggugat Pak, sampai kemarin nggak ada yang menggugat. Benar nggak nih? Ada. Semua yakin bahwa kita semua adalah cucu Om Adam, cucu nenek
nggak ada yang menggugat siapapun nggak berani. Nggak berani. Hukum Adam kita ini supaya hajinya mabrur disuruh oleh Allah dalam hadis qudsi, "Birra ya Adamu bikasrati thawabi." Ya Adam, kata Allah, mabrurkanlah hajimu dengan banyak-banyak makanya kau nanti tular asal masuk masjid tawaf, asal masuk masjid tawaf, itu aja. Jadi kalau ngomong ini biar sabar selamat maulid dan biar kesabar, ibadah umroh pun biar kesabar. Itu sabar semua nih, asal jangan kesabar keledek doang. Jadi kesabar semua. Para hadirin, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian dalam rangka maulid kita bicara rahmat dan syafaat. Jadi sama temanya, mengapa? Temanya mengapa? Mengapa umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak diadab di dunia, hanya dikasih peringatan saja. Kenapa tidak diadab? Nanti dipikirin aja sama bapak, ya kan? Sama ibu. Yang pertama, suyuhun rukuk. Yang pertama, ini di dalam hadis qudsi kata Allah, inni la ahadu bi adabi ibadi. Aku enggak jadi urung mengadab hamba-hamba karena ada 3 perkara. Di salah satu asya karena ada 3 perkara. Yang pertama suyuhun. Masih banyak orang tua kita, ulama-ulama kita yang bangun tengah malam sujud dan menangis berlinang air matanya menghadap Allah. Karena banyak orang tua kita sujud dan menangis, ulama-ulama kita sujud dan menangis, Allah kagak jadi murka. Dengerin apa? Allah enggak apa? Allah enggak jadi tuh murkanya. Tadinya mau mengadab orang pekopeng kagak jadi. Gara-gara ada orang tua, gara-gara ada ulama-ulama sujud di tengah malam menangis membasahi bibirnya. Nggak jadi itu Allah. Dengerin nggak Pak? Dengerin Bu, dengerin Bu. Nah ibu rumahnya gimana ya? Saya curiga dari ibu dia karena cemburu. Orang tua bangun malam sujud karena suaminya bangun malam kencing. Jadi akhirnya diam aja ibu, karena dia berpikir suaminya bangun malam. Iya, tapi buat apa tuh? Buat sujud atau buat kencing? Suka bangun malam Pak? Suka bangun malam? Ngapain? Ya Allah, ya Allah.
Oleh karena itu kita perlu sayang sama orang tua kita, sama ulama-ulama kita. Gara-gara mereka Allah kagak jadi guru mau menghadap hambanya. Itu gara-gara yang pertama. Yang kedua, sibyanan nutfah. Banyak anak-anak bayi suci yang menyusu di tengah malam. Gara-gara itu banyak anak bayi yang suci menyusu di tengah malam. Tapi sekarang ini murka Allah dipancing-pancing lagi. Murka Allah dipancing-pancing lagi. Udah gak jadi Allah mau mengadab kita, tapi mulai dipancing-pancing. Sekarang tengah malam bukan anak bayi disusui, tapi dibuang, dimasukin plastik, dibuang ke tempat apa itu? Yang ngeganti nyusu orang tua. Bener apa bener? Nah, ini kan kebutuhan Allah dari pagi-pagi lagi tuh. Kata Allah, inilah ahamu bi adabi ibadi. Aku kagak jadi ngomong agak umatku, hambaku, kata Allah, karena sibyanan nutfah. Masih banyak anak bayi di tengah malam yang menyusu. Tapi sekarang dipancing-pancing anak bayi dibuang, digantiin sama orang tuanya nyusu di tengah malam. Bener apa bener? Ya orang tua masih banyak nyusu kan? Ini masih kecil. Ya. Ini 25 tahun ke atas. Pak, masih nyusu? Hah? Masih ini. Orang tua masih nyusu, nah ditangkap sama nenek kayak bayi, orang udah gak ada giginya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi karena banyak bayi suci yang masih menyusu di tengah malam, maka Allah urung tidak jadi menghadap hambanya. Makanya banyakin bayi masih menyusu, tapi bayi yang sah ya. Kalau kekurangan bayi nambah. Di rumah ini bapak-bapak diem aja nih. Dan yang ketiga, Allah itu nggak jadi mengadab hambanya itu wabahi manruto. Masih banyak binatang ternak yang butuh untuk memakan rumput. Makan apa, Pak? Rumput. Tapi saya lihat ini kandangnya udah pada kosong di sini nih. Ternak udah mulai kosong. Benar-benar. Dulu pernah tahun 74 saya jalan ke sini kan. Terus masih semak belukar itu, ya kan? Rumah juga kecil, satu jauh, kecil lagi jauh, ya kan? Tahun 74 pas saya jalan ke sini. Tahun geret banyak banget barang. Karena kita berjalan malam, sekitar waktu bisa. Listrik belum ada kan? Jalan licin belum, ya kan? Itu masih banyak suara kambing, suara kambing masih banyak, suara kerbau masih banyak. Dulu terduduk pas saya udah lewat sini.
Sekarang bagaimana Pak? Ada suara kebo, ada suara kambing. Wabahiman repot. Masih banyak binatang ternak yang mau memakan rumput. Ini pun menyebabkan bahwa Allah tidak jadi untuk menghadap. Sahabat baik-baik. Bapak Ibu rahimahullah, itu mengapa yang kedua? Ya, tadi mengapa yang pertama, sekarang mengapa yang kedua? Jadi pulang bawa mengapa aja. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian rahmat Allah, itu yang tadi juga termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sekarang kita bicara syafaat. Ketika dunia ini hancur semuanya, seluruhnya mati, kullu makhlukin halaka, kullu makhlukin halaka, semua makhluk mati, tapi malaikat pun mati. Jadi malaikat mati, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Yang pertama dihidupkan itu malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Malaikat dihidupkan mau disuruh sama Allah. Jibril cari kuburan kekasihku baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril juga rada bingung dikit. Setelah bumi ini porak-poranda, air laut ada tumpah, gunung ada rata, ini nyari kuburan kira-kira bisa apa kagak? Nah, di mana nyari kuburan ini? Tapi Jibril memang selalu minta petunjuk sama Allah. Kemudian ketemu. Begitu ketemu, baginda Rasul dibangunin. Biasa bangun tidur biasanya bocah-bocah mati. Begitu bangun kaget, lihat ke depan tidur, ke kanan ditakbir, ke kiri diserokir. Ada apa ini dia? Sehingga Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini memang hari apa Jibril? Rasulullah nanya kepada Jibril, ya Rasul, ini hari kiamat. Hadza ma wa'ada Rahman wa qala Shawab. Ya Rasul, ini hari kiamat. Hari kiamat. Kita Rasul kaget. Hari kiamat. Yang diingat siapa? Yang diingat sama Rasul setelah mendusi dari hidupnya hari kiamat siapa? Umatnya. Begitu hari kiamat, Rasulullah menjengkat, aina umat ya Jibril, aina umat ya Jibril. Belum dihidupi ya Rasul, ini baru kau belum dihidupi. Kau belum dihidupi belum. Dia ditanya umat, tapi ditanya Rasul apa tidak?
Ya kan, kalau kita kira-kira bangun tidur yang ditanya siapa? Ah, kaget bangun tidur ke gereja yang ditanya siapa? Mana malu? Malu ditanya, mana malu? Bener enggak? Rasul ke gereja bangun tidur yang ditanya umatnya, ayolah umati. Belum dibangunin ya Rasul, kata Jibril, belum. Sekarang kau mau ngapain ya Jibril? Begini, aku disuruh Allah ngebangunin baginda Rasul, ajak masuk ke surga. Masuk ke surga? Iya. Perintah Allah? Iya. Baru itu ke surga. Jadi diajaklah baginda Rasul ke dalam surga. Di dalam surga para hadirin mundang manggil Rasul. Kagak dino. Karena dirubah oleh Allah, aki-aki menjadi usia 25 tahun, nenek-nenek menjadi usia 18 tahun. Itu di surga. Kagak ada yang mulai. Cakep semuanya. Tuh. Tapi engkau ini aku lihat gelisah Muhammad. Kayaknya enggak betah. Betah ya Rob. Cuman hamba ini masih melang. Melang kenapa Muhammad? Melang sama umat saya. Bagaimana nasibnya? Coba. Baginda Rasul. Luar biasa cintanya. Melang sama umatnya. Jadi bagaimana Muhammad? Saya mau keluar dulu ya Allah. Rasulullah dari keluar begitu nikmat yang luar biasa, keluar dari surga nyari umatnya. Coba bayangin. Coba bayangin. Kalau kita ada nggak punya pemimpinnya begini, duduk di kursi, muter kursinya, empuk, ya mobil mewah, rumah dinas mewah. Ingat nggak sama yang teringat ketika kepanian kepanasan? Tapi ini mah lagi sekilas info aja, jangan dipakai hati. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surga yang begitu luar biasa, keluar dari surga mencari umatnya. Setelah dipersilakan oleh Allah keluarkannya Nabi Muhammad dari surga, langsung kegerokan. Ya umat ta'al, ya umat inni nahaku, aku sedang menunggumu. Di mana umat ini? Begitu kegerokan. Aku menunggu kalian. Makanya kalau lagi baca sholawat, baca marhaban, ya kan, asrofol, biar khusus. Rasul kita hadir di tengah-tengah kita. Tampakkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab luar biasa cintanya bagi Rasul kepada kita semua. Kita selalu ditanya. Datang serombongan. Saya umatmu ya Rasul. Diimplong sama Rasul. Ini lebih amat mati ya. Begitu tuh. Jadi Rasulullah itu mengaku umatnya kena dekil. Bukan ini mas. Masa umatku dekil? Kata Rasul. Kalau buru-buru terima mas. Coba kamu tunggu dulu, di pending dulu, tunggu dulu. Karena yang namanya umat Rasul semuanya itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, Inna ummati
yakuna yaumal qiyamati qurran muhajjalina bi asharil wudu. Sesungguhnya seluruh umatku nanti hari kiamat itu terlihat mukanya berseri-seri, bercahaya karena banyak wudu. Begitu dilihat ini kumel, kayaknya ini kagak ada tapak wudu pisan ini. Kumel. Modelnya ngaji orang, sholat orang, bener gak? Tapi lihatnya wudu, setiap wudu pasti sujud. Gitu. Makanya nggak diaku dulu yang begitu. Hati-hati Pak. Ya kan? Minimal kita wudu sehari semalam 5 kali, jangan ditinggal. Bebas. Itu termasuk cahaya wudu itu rekor. Tempel adanya pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang kecil cuma Rasulullah. Itu kata Rasul. Inna ummati yakuna yaumal qiyamati qurran muhajjalina bi atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat mukanya bercahaya karena wudu. Nah kalau yang datang aku umat Rasul kecil mukanya, wah ini bukannya. Ini bukannya. Bebe kecil. Banyak-banyak kena air wudu. Begitu datang serombongan qurran muhajjalina umat Ta'ala, panggil langsung, dijemput langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat masuk surga. Amin ya rabbal. Syafaat Rasul di sini. Artinya syafaat itu pertolongan. Syafaatul uzma, pertolongan besar-besaran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong diaku menjadi umat. Saya yakin, ya kan, kaum Open ini, jamaah-jamaah ini rajin ke majlis ilmu. Betul, umat yang lain berapa? Itu janji Allah. Janji Allah seperti itu. Bayangin aja, engkau kita mana yang kita. Kalau ada dosanya satu cuma hanya memetik buah kuldi untuk diberikan kepada istrinya nenek kita Hawa. Begitu pun nenek kita Hawa, dosanya satu hanya memakan buah kuldi. Dosanya satu, tapi keluar dari surga gara-gara memakan. Dosanya satu keluar dari surga. Kita umat dari Nabi Muhammad dosanya seabrek-abrek pengen masuk. Benar. Kita umat dari Nabi Muhammad dosanya udah gak ketulungan seabrek-abrek, tapi pengen masuk surga. Kalau istilah aral, Allah aral gak ada? Adam aja sekali berdosa keluar dari surga, kamu yang banyak dosanya pengen masuk surga. Karena takliman wa takliman, makanya sallallahu alaihi wasallam. Sholat moga-moga memberikan rahmat Allahu oleh Allah alaihi atas kanjeng Nabi Muhammad SAW wasallama, dan salam taklim Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu artinya
wasallama, dan salam takdim Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat kanjeng Nabi Muhammad dosanya sahabat Abra pengen masuk surga, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masuk tuh. Itu perjanjiannya ketika Rasul disamperin sama misalnya ada bahasa wassalama, salam takdim Allah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, barangkali hari itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dikasih sehat selalu, sehat jasmani dan rohani, dikasih umur panjang berkah, dikasih lancar rizkinya, sehingga kita bisa ibadah dengan baik dan sempurna. Sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk penghaji Kosan, semoga kembali ke rumahnya dengan selamat, dan juga yang akan berangkat Bapak Haji Ali beserta keluarga dikasih sehat walafiat, panjang umur, berkah, banyak rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita semua seperti itu. Semoga kita bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina. Ikutin doa ya, supaya mudah-mudahan kita bawa semua berjalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Khususan Nabi Allah Khidir alaihi salam wa Nabi Allah Ilyas alaihi salam wa sayyidi Gawthul Alam wa sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jailani Qudisa Sirruhul Azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi at-tuqlanu 'alallah wa tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au aqsuda au uhsada au aqlima au udlama au ajhala
أو يجهل علي اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم حسرني حجا مقبولا وحجا مبرورا يا الله يا الله يا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik
Innal hamda wa ni'mata wal mulka sarika labbaik Allahumma labbaik labbaik